aplikasi e-raport dengan yang kita manual dulu sangat jauh berbeda. Ya, di sini e-raport sudah ada merencanakan, melaksanakan, sudah langsung diolah, langsung ada deskripsinya, langsung dicetak, jadi langsung dilaporkan ke orang tua. Nah, ini sangat memudahkan kita guru untuk melaksanakan. Memang awalnya ya agak ribet itu. Apalagi yang nantinya akan disinkronkan ke data Dapodik. Ini yang pokok. Jadi bisa jadi nanti nggak perlu hard copy itu disimpan di sekolah. Nanti dapat Dapodik itu sudah menjadi data semuanya. Akhirnya aplikasi e-raport. Nah, pada saat ini e-raport memang sudah dilaksanakan tahun 2017. Nah, sekarang yang aplikasi yang terbaru adalah e-raport versi 2.2 yang baru dirilis November 2020, di mana versi 212 itu adalah mengakomodir Merdeka Belajar dan kondisi COVID-19. Di mana kondisi raport versi 2.2 ini ada 3 hal sebenarnya, di mana sekolah bisa melaksanakan kurikulum 2013 utuh, bisa menggunakan kurikulum kondisi khusus, bisa kurikulum penyederhanaan yang dari Balitbang. Nah, ini yang nanti akan kita pakai oleh semua sekolah di Sleman untuk melaksanakan versi 212 pada kondisi COVID-19 ini. Nah, untuk itu ada kebijakan dari Dinas Pendidikan, itu SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Sleman menggunakan e-raport versi 212 yang disiapkan oleh Kemdikbud atau Balitbang yang akan kita bahas sekarang. Memang ada kecualinya, ada 18 sekolah yang baru kemarin tahap sosialisasi di dinas. Nah, ini memang 18 sekolah ini diupayakan sudah membuat atau melaksanakan menginput versi 212 namun tidak disinkronkan. Harapannya tidak disinkronkan ke Dapodik. Ini ada perwakilan 18 itu. Nah, berikutnya yang kedua, kurikulum yang digunakan oleh semua sekolah di Kabupaten Sleman untuk SMP ini adalah kurikulum penyederhanaan. Kurikulum penyederhanaan yang dari Balitbang. Ini yang kurikulum penyederhanaan. Maka untuk itu yang ketiga, semua MGMP untuk menyesuaikan dengan kurikulum penyederhanaan Balitbang. Artinya kemarin MGMP sudah membuat materi esensial, maka materi esensial harus disesuaikan dengan kurikulum penyederhanaan Balitbang itu. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan, karena ini hal yang terbaru, versi baru, dan ada pembaruan-pembaruan. Monggo Bapak Ibu untuk dicermati penyampaian nanti materi Pak Hartono, karena harapannya dalam pelaksanaan nanti tidak ada kekeliruan, kesalahan, karena ini menyangkut klien kita, siswa kita, orang tua kita. Ini kaitannya dengan laporan pendidikan, laporan kinerja siswa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas diberi kelancaran oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Surahmat yang telah memberikan arahannya kebijakan Dinas Pendidikan terkait pengisian e-raport semester gasal. Kuncinya tadi kita menggunakan kurikulum khusus dari Balitbang.
Bapak Ibu sekalian, guru IPA SMP MTS Kabupaten Sleman yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah penjelasan teknis pengisian e-rapor yang akan disampaikan oleh Bapak Suhartono dari SMP Negeri 2 Berbah selaku tim ahli e-rapor IPA SMP Sleman. Monggo Pak Hartono berbagi pada teman-teman sekalian. Beliau langsung dari depan halaman sekolah, walaupun itu virtual. Siang-siang DD itu ya, mencari vitamin D Pak Hartono di depan SMP Negeri 2 Berbah. Monggo Pak Hartono dipersilahkan secukupnya. Oke, terima kasih Pak Ari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua. Ini Mas Ari nambah-nambah ini tim ahli ini. Saya bukan tim ahlinya ini. Ini cuma di dapur Pak Ketua, jadi terpaksa harus belajar. Ya, baik. Ini adalah tampilan e-rapor. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya pada teman-teman kemarin adalah adanya perbedaan KD yang tidak muncul. Nah, KD yang tidak muncul itu kan bisa dimunculkan pada data kompetensi dasar. Nah, di sini pada data kompetensi dasar yang kita gunakan adalah penyederhanaan dari Balitbank. Nah, ini. Nah, kita ambil di sini. Agar mudah dalam mencermati, maka ini kita tampilkan ke full saja semuanya. Kita tampilkan. Nah, kemudian jika kemarin kita membuat perencanaan itu tidak muncul, maka di sini setelah ini kita aktifkan, kan itu sudah saya aktifkan, maka ini menjadi muncul nonaktif kompetensi dasar penyederhanaan Balitbank. Nah, maka setelah kompetensi dasar yang aktif, maka kita bisa mengedit data kompetensi. Ini kita edit. Nah, kita klik ulang lagi di sini. Nah, kemarin yang jadi pertanyaan itu kalau tidak salah di kelas 8, nggih. Di kelas 8 itu pada KD 47 kalau tidak salah. Ya. Di KD 47. Nah, mana nih? 47. Mana? 46. Nah, ini. Maka ini KD 47, ini kan seharusnya materi semester 1. Maka ini kita klik di sini. Nah, ini kita ubah menjadi semester 1. Nah, begini. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan. Oke. Barulah kemudian kita masuk ke perencanaan penilaian. Nah, perencanaan penilaian di ini keterampilan. Kita pilih kelas 8. Kita mau berapa penilaian? Nah, kita mau pakai 6 atau 7, kita pakai 6 saja karena di bab 1 itu ada 2. Nah, di sini. Nah, ini bab 47 sudah masuk nggih, 47. Nah, yang kemarin kan ditanyakan kemana ini 47 kok nggak ada kan itu. Nah, ini. Nah, kalau saya buat menjadi 6 penilaian saja sehingga nanti di sini ada 2. Nah, sementara yang lain saya hanya 1 saja. Nah, demikian dan seterusnya. Nah, oke, ini untuk perencanaan pada keterampilan yang kemarin tidak muncul. Nah, kalau pengetahuan saya kira nggak ada masalah di pengetahuan karena baik kelas 7, 8, 9 KD-nya semuanya sudah ada. Ini sama, ini juga kita buat. Nah, ini ada 7 lah. Ini monggo nanti ini tidak baku ya, monggo nanti Bapak Ibu membuat
sendiri, ini mau kebetulan ini saya buat dengan ketugasan-ketugasan karena memang saya tidak tatap muka, ya ada yang tulis kan juga ada, yang ulangan harian secara tertulis juga ada, tidak semuanya penugasan. Nah, barulah kita simpan. Ini perencanaan. Ya, jadi untuk saya ulangi, untuk memunculkan KD, saya ulangi lagi, ya, penyederhanaan, Balitbank, kemudian kita pilih mapelnya, nah, kemudian edit, baru dipilih. Seperti itu, Bapak Ibu, saya kira dari saya untuk memunculkan KD yang kemarin tidak kelihatan pada waktu perencanaan penilaian. Untuk yang lain-lain saya kira tidak ada masalah karena kelas 7 dan 8 semua sudah sesuai. Saya kira itu Pak Ari, monggo teman-teman. Pak Ari, halo. Saya kira itu saja dari saya. Sebentar Pak Artono, boleh bertanya kah? Oh, nggih. Untuk kelas 9 Pak Artono, itu kan magnet. Magnet itu kan di semester 2. Oke, tapi muncul ya. Di semester 1 nggih. Oke, nggih. Saya buka kembali nggih. Saya buka kembali untuk kelas 9-nya. Kelas 9. Baik. Berarti kompetensi dasar kelas 9, Panjen Balitbank, edit IPA. Niku KD berapa nggih? Sebentar. Kelas 9. Kelas 9 yang masih anu ya, masih pakai permen ya, Pak. Ini masih pakai permen 37. Bukan Balitbank. Ini Balit. Oh ya, Balitbank. Masih permen. Balitbank, nggih. Nah, Balitbank. Kemudian kelas 9. Kelas 9 kemagnetan ini ya? Ya. Ini Bu. Ini masuk semester 1, betul. Kemagnetan itu kayak semester elektromagnet. Bentar, yang elektromagnet kalau semester genap. Yang kemagnetan apa elektromagnet ya? Saya nggak ngajar kelas 9 ya. Itu harusnya semester 2 itu. Yang mana tadi? Yang 4 berapa tadi? 41. Iya. Ini semester 2 nggih. Kemagnetan. Iya, semester 2, iya. Nah, nggih. Semester 2 ya, sama. Ya, nggih. Iya. Oke, berarti ini. Nah, ngeten toh? Nggih. Tapi tetap muncul ya neng anu neng rencananya tetap muncul itu. Ini kita save dulu. Kita simpan dulu. Nanti kita lihat. Aduh, saya nggak ngejar kelas 9 jadi nanti saya tidak bisa menampilkan perencanaan kelas 9 nanti saya. Karena di Dapodik saya tidak ngajar kelas 9. Ini saya kemarin kan udah bikin perencanaan kayak gitu. Saya malah berhenti kok. Itu kok muncul terus, nggak bisa. Coba sebentar, saya tak login pakai guru kelas 9 nggih, sebentar nggih. Oke. Lali aku. Saya tak log out dulu. Sebentar, saya tanya teman dulu, loginnya pakai apa, karena ini sebenarnya yang ngurusi bukan saya ya. Bentar. Pakai NIP. NIP 1 2 3 4 5 6. Kalau di PHP bisa, saya nih di sini nggak bisa ya. Oh, nggih. Sekedar masukan Pak Hartono. Nggih. Halo. Nggih. Itu untuk KD kelas 9 itu asal di nonaktifkan, walaupun di edit di semester 2 itu kan magnet elektromagnet itu kan semester 2 di edit semester simpan, nanti di perencanaan tidak muncul. Kami sudah membuat. Iya, terima kasih. Muncul ya, Bu. Di tempat saya masih muncul ya. Sudah tidak nonaktifkan. Paling nyimpennya saja itu. Sudah dinonaktifkan, Budal. Sudah tak nonaktifkan, sudah tak simpan tapi muncul terus. Oke, ini saya coba melihat di kelas 9.
Oke. Ini saya login dengan guru kelas 9 ini. Oke. Saya coba login. Saya lihat di kompetensi dasar lagi, nggih. Kemudian edit. Sebenarnya kita lihat di perencanaan dulu, nggih. Kita lihat di perencanaan dulu, perencanaan pengetahuan dulu, biar nanti ada perbedaan tidak itu. Misalnya, nah, oke. Nah ini kan pundi, sing. Oh. Ini yang tidak masuk yang mana? Ke bawah lagi. Di scroll ke bawah coba. Nah, ini yang belum ada. Ini kan baru muncul kan ke 39. 30, 31, 2, 34. Nggih. Iya, jadi kan tadi kemagnetan belum nggih. List statis. Saya Bu tak buka yang statis dan dinamis. Bentar. Kelas 9. Nah, ini. Kelas 9. Oh, kelas 8. Bentar. Kelas 9. Nah, kelas 9 31, 32, 33, 34 sampai ke 35, Pak. 35. Sampai 35, nggih. Ya. Nggih, sampai 35, nggih. Oke, berhenti di 35. Nah, sekarang berikan 39, 38, 37 tidak dimunculkan, ngoten toh? Iya, iya. Ya, oke, kita cek ke kompetensi dasar. Kita edit. Oke, kita edit. Kelas 9. Kelas 9, 310 tidak, nggih. 310 tidak. Misalnya ini tidak diaktifkan. Atau ini juga bisa di semester 2. 31 oke. 32 oke. 33 oke. 34, 35, ini 37 semester 2, nggih. Ya, ya. Ini tidak kita aktifkan dulu. Nggih. Ini juga semester 2 kan. Ya, tidak kita aktifkan. Oke. Ya. 39 semester 2 tidak kita aktifkan juga. Otomatis juga 410 tentunya ini juga semester 2, nggih. Nah. 42, 43, 44, 45 oke, 46 juga semester 2. Ini tidak aktif. 47 semester 2. 48 band double selain tidak aktif juga dipindahkan ke semester 2. Pun nggih, kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke perencanaan penilaian. Munculnya kayak apa, nggih? Lima. Nah, sudah 35 tadi 10, tinggal 5. Ngoten? Oh iya. Nggih. Berarti kemarin tadi 10, saya sekarang 35. Ya. Kemudian yang keterampilan kita lihat, rencana keterampilan. Kita juga siapkan 5. Nah, ini 41, 42, 43, 44, 45 sudah sesuai. Oke. Saya kira itu ada lagi. Ini tentang penilaian itu, Pak. P1, P2, P3 itu sampai berapa itu? Sampai P5 juga? Kalau karena KD-nya 5, mestinya kan P-nya 5. Ya. Terus sudut penilaiannya? Pengetahuan. Lagi KD-nya 5 ya minimal kita buat 5. Ya. Terus macam penilaiannya? Macam penilaiannya kan monggo. Mungkin ada yang tulis, ada yang penugasan. Bisa saja. Penugasan boleh.
tulis, monggo. Tidak harus semuanya sama toh, tergantung Bapak Ibu di sekolah. Kira-kira kenapa ya kemarin kok tempat saya udah tak nonaktifkan juga kok muncul lagi ya? Oke, coba apakah mungkin ada lupa menyimpan, Bu? Oh gitu. Oke, coba mawon Ya, nanti dicek kembali, Bu. Mas saya hentikan, saya nunggu dari MDMP gitu, karena selama ini kan kalau tidak khusus gini kan memang kemanetan sudah kita ajarkan di semester 1 ya, atau sampai di semester 2 nanti tinggal 2. Saya kira karena masalah itu makanya saya tanya ke MDMP bagaimana. Ya sudah great sekarang. Makasih, Pak. Nggih, sami-sami. Begitu Pak Ari, saya kira cukup buat dari saya. Monggo yang lain. Pak Ketua. Monggo, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Mumpung kita masih bersama Pak Hartono, ini kesempatan luar biasa bisa memaksa beliau di halaman SMP Negeri 2 Berbah untuk bertanya pada kesempatan kali ini terkait Erapot. Wonten malih Bapak Ibu atau panggantikan terkait Erapot? Oh, nggih. Satu lagi Pak. Boleh ya? Banyak tanya saya. Ini satu di Japri beberapa teman, ya kebanyakan memang dari sekolah, ya. Ini mereka minta apa itu namanya tuh KD-nya itu loh, minta apa istilahnya? Pemetaan ya, pemetaan SKKD yang mau dibikin rapot gitu. Teman-teman ada yang bertanya begitu, gitu. Tolong diseragamkan saja atau bagaimana untuk MGMP Sleman? Ya nanti saya jawabnya ke teman-teman juga bisa nih, karena tidak ikut mereka. Katanya lagi keluar kota, saya diminta untuk menanyakan itu. Oke. Oke, halo Pak Ari. Halo Pak. Halo Pak Ari. Assalamualaikum. Pemetaan SKKD nggih kayaknya. Halo Pak Ari, halo. Tolong Pak. Di tayang lagi yang dari kelas 7, 8. Karena sinyalnya drop dulu ya. Monggo Pak Hartono, Pak Toto. Yang apa Pak Toto? Dimulai dari pas 7 tadi berapa KD-nya? Oh, oke. Di Erapotnya Pak Toto. Nggih, kelas 7, kelas 8. Mungkin teman-teman juga pengen diulang lagi dari depan, pelan-pelan saja, wis tua-tua enggak mau lagi, Bro. Sebentar, saya tak akses lagi. Nanti direkam ya. Hasilnya direkam untuk di-share. Oke. Acara ini sudah direkam, nanti langsung Mas Ari ya, Mas Ari. Baik. Ini kelas 7 G. Ini KD-nya ada berapa? Boleh dari mana? Dari mana? Kompetensi dasar lagi? Nggih. Alon-alon mawon, udah tua enggak? Nggih. Kompetensi dasar nggih. Terus penyederhanaan Balitbank. Ya, totalnya. Nah, kalau belum aktif, ini kan warnanya merah. Nggih, itu. Nah, karena ini sudah saya aktifkan, warnanya menjadi hijau. Kemudian mapelnya, nah kita klik lagi, nah edit ke Balitbank. Edit, ini kembali lagi ke sini karena ini kan bolak-balik. Ya. Nah, jangan lupa selalu memperhatikan yang Balitbank. Ya. Nah, ini sudah edit. Oke. Nah, kemudian kita mencari KD-nya ini. KD-nya ini kan berdasarkan KD yang Balitbank. Nah, KD Balitbank kan ini. Ada 5 ya. Nah, kita di kelas kelas 7 itu dari Balitbank kan kita sampai ke energi. Ya, 5. 3.5 nggih. Sampai ke sini 3.5. Nah, maka yang kita cermati juga ini adalah 31, 32, 33, 34, 35. Kemudian 4 ini kan nanti masuk di keterampilan. Nah, berarti 41, 42, 43, 44, 45.
Nah, Ini 46. kalau ada 46 berarti ini kita ke semester 2. Ya. Biar lebih mantap lagi ini juga dinonaktifkan, tidak aktif biar lebih mantap. Nah, itu untuk kelas 7. Kemudian lanjut ke bawah sekalian kelas 8. Kelas 8-nya ada. Kelas 8 di mau kelas 8 31, 32. itu sampai ke 37 nggih. 37. Sampai 37 toh? Nggih, sampai 37 kelas 8. Nah, maka kita lihat kelas 8 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Kemudian untuk keterampilan 41, ya. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, tadinya kan ini 47 kan tidak muncul di semester 1, maka mengubahnya kan di sini, ini kan sampun. Sudah kita Nah, berikutnya udah semester 2 semua. Nah, yang kelas 9. Yang kelas 9 tadi kelas 9 itu sampai 35 nggih. Kelas 9 sampai 35, ini kelas 9. Sampai 35. Maka kelas 9 kita lihat 31, 32, 33, 34, 35. Kemudian keterampilannya 41, 42, 43, 44, 45. Selain itu kita pindah ke nomor 2 atau di sebelah kanannya ini tidak diaktifkan. Biar tidak muncul di perencanaan nanti. Oke. Nih, kalau tidak muncul tadi kan merah nih. Yang tidak kita aktifkan. Nah, jangan lupa di bawah disimpan. Nah, karena kita belum nyimpan mungkin tidak masuk di ketika perencanaan menjadi tetap muncul yang semester 2 ada di semester 1. Ngoten niku Pak Ditoto. Oke, siap. Sip. Nih. Perencanaan. Oh, yang lain. Monggo kalau tidak saya cukup, monggo Pak. Dilanjut. Mohon maaf Pak Har. Mohon maaf Pak Hartono. Nggih. Kaitannya dengan di perencanaan penilaian itu kan tadi ada 5 KD juga P-nya 5. Kalau menurut saya tidak harus 5 karena di situ ada 3 jenis tes tertulis, penugasan, dan lisan. Nah, kalau saya milih hanya P2 itu bisa, sehingga misalkan KD 1 dan 2 saya hanya tertulis, kemudian KD 3 lisan, KD ke-4, 5 mungkin saya penugasan, sehingga hanya jenis 2 ataupun 3, tidak harus P5. Menurut Pak Hartono, begitu bagaimana? Waduh. Pripun Pak Sehi, kembalikan ke Pak Seh. Ini kan perencanaannya kan dari masing-masing sekolah kan punya kewenangan sendiri-sendiri ya, tidak harus seragam. Pripun Pak Ketua Pak Seh. Monggo Pak Seh. Mana Pak Seh? Nggih, matur nuwun Pak Har. Jadi begini, mohon maaf. Jadi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, ketika kita melaksanakan pembelajaran melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, di semester 2 terdahulu itu sudah dilaksanakan sesuai dengan keadaan masing-masing sekolah. Nah, terus kemudian ketika semester baru, semester 1 menghadapi semester 1 itu sudah mempersiapkan dengan mengundang MGMP dari MGMP untuk mempersiapkan menyusun
Yang pertama itu adalah mencermati KD. Terus kemudian yang kedua menyiapkan materi esensi sesuai dengan KD dan menyesuaikan dengan keadaan PJJ terdahulu. Terus sebelum dari pusat itu menyusun kurikulum darurat. Nah, terus kemudian kita sosialisasikan. Nah, setelah itu terus kemudian muncul kurikulum darurat dan kemudian dari dinas itu mensosialisasikan agar semua menyesuaikan dengan kurikulum darurat yang ada. Nah, terus kemudian di akhir ini di e-raport ya laporan dari sekolah kepada orang tua itu juga pada akhirnya dari Kabupaten Sleman itu mensosialisasikan agar kita tetap menggunakan kurikulum darurat itu, di mana nanti KD-KD-nya menyesuaikan ke sana. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya dari Bapak Ibu sekalian ada misalnya bahkan misalnya ada KD yang belum diajarkan, nah ini monggo silahkan nanti di akhir-akhir ini kalau bisa tetap menyesuaikan. Soalnya apa? Karena terdahulu kita sudah menyampaikan di awal ketika awal itu bahwa KD-KD itu tidak kita hapuskan, tidak ada yang dihapuskan sejak awal, sehingga ketika ada perubahan ke darurat pun sebenarnya itu hanya menyangkut masalah konten yang mana atau materi esensial yang mana yang ada pengurangannya atau ada penyesuaiannya, sehingga harapannya semuanya bisa sesuai dengan yang dianjurkan yang disusun oleh Balitbang. Nah, terus kemudian ketika misalnya Bapak Ibu ingin menyesuaikan ada hal di rumusan itu kan sebenarnya ada bisa edit ya, bisa edit rumusan KD atau penyederhanaan KD di sisi sebelah kanan. Kalau memang Bapak Ibu ada sedikit perubahan menurut dari Bapak Ibu sekalian, itu saya kira juga nanti bisa melakukan itu untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah diantaranya bahwa dalam satu sekolah itu tidak boleh ada yang beda. Nah, harapannya sebenarnya bisa menggunakan yang ada di e-raport itu. Kalau misalnya ada bahasa atau kata yang tidak efektif, itu nanti bisa dirumuskan kembali atau disesuaikan. Terima kasih begitu Pak Har. Baik, monggo. Kalau penjelasan dari Pak Syekh itu, tetapi kalau saya memang penilaian itu bisa beberapa, monggo. Misalnya satu KD itu mau dinilai 2, saya kira juga tidak ada masalah di perencanaannya. Sebentar Bapak, kalau terkait dengan jumlah penilaiannya itu tidak ada masalah. Misalnya beberapa KD dinilai sekali itu pun tidak apa. Misalnya ada 5 KD, penilaiannya hanya 3 kali juga tidak apa-apa. Tapi penilaiannya lebih dari itu juga tidak apa-apa. Misalnya 5 KD dilakukan penilaian 8 kali, artinya untuk KD 1 misalnya 2 kali penilaian, itu juga tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, berarti seperti ini nggih. Bentar, mana tadi? Mohon izin bertanya Pak Har. Bu, yang ingin disampaikan, menunggu Pak Hartono mau. Pak Syekh juga tadi saya menggarisbawahi benar yang di ketiga AG tadi Bu siapa tadi. Jadi kita perlu kesepakatan bersama untuk satu Sleman, untuk se-Sleman itu untuk IPA itu KD yang kelas 7 yang dipakai apa saja, kelas 8 dan kelas 9. Perkara nanti teknisnya itu tergantung sekolah masing-masing, yang penting sama. Nah, untuk kebersamaannya itu saya penting juga memerlukan semacam kayak apa ya? Kayak tulisan yang apa? Yang ada tulisan yang ada tanda tangan dan atau mungkin ada capnya dari MGMP. Jadi kita nanti sama-sama iso nglakoni iki lho sik tak nggo gitu loh Pak Syekh. Matur nuwun Pak Syekh. Terima kasih. Enggak Pak Syekh. KD-nya sudah sepakat toh? Nek KD?
SKD kelas 7 itu ada kelas 7 sampai ke 3.5 nggih. Ada 5. Gitu. Kelas 8 7. Sepakat nggih kelas 7 5 sampai 3.5. Sepakat. Nggih. Kelas 8 7. Kelas 8 7, Pak. Kelas 8 7. Tak share ke sebentar, tak share. Kan sudah di pemetaan MGMP itu, Pak. Nggih. Nah, rak ngeten toh. Niki yang kelas 7 nggih, sampai ini nggih. 5. Nggih. Terus yang kelas 8 sampai sini. 7. Terus toh? Ya. Kelas 8 7 ya. Oke, kelas 9. 5. Sampai sini. Ngoten. Nggih, saya ulangi kelas 9 sepakat 3.5. Kelas 8 sepakat 7. Kelas 7 sepakat 5. Itu kadinya. Lah, yang lain-lain masalah penilaian sebenarnya monggo. Artinya kalau misalnya kita ini saya di kelas 7, misalnya ini kan tadi kelas 7 itu 5 KD. Tapi saya mau buat 6. Misalnya neng kene aku ono tertulis. Terus tak buat juga ini penugasan. Kan juga nggak masalah kalau seperti ini. Ngoten Bapak Ibu. Tapi kalau mau dibuat 1 nggih mboten napa. Berarti kan kita buat menjadi 5 saja. Seperti ini 5. Misalnya penugasan tok. Ini tulis pamane ngoten nggih mboten napa-napa. Artinya minimal 5. Pripun? Nek ngoten niku? Iya Pak, itu di-share aja Pak di MGMP. Pemetaannya di-share ulang. Oh, yang dari MGP kemarin itu? Ya, yang baru saja share screen Pak Han tadi itu di-share saja ke MGMP untuk patokan. Mungkin gitu ya Bu Ismia. Monggo Pak Hartono, mungkin kurikulum darurat dari Balitbang bisa di-share saja itu. Kan sudah sangat besar ya. Darurat terjadi toh, kleru toh. Ya wong kembari ngono kuwi. Untung kameraku gelap, ra ketok karo kembaranku. Orang ke-11. Atau tak kleru mboten. Oke Pak Har, iya izin Pak Pak Har. Tata sak kleru karo bulan karo bulan. Nggih. Saya setuju dengan yang dikake Mbak Rita tadi, Bu Rita tadi, di-share kembali apa saja nek perlu gaweke tulisan titik ngono Pak Sih. Jadi mantep ngono lho Pak. Ditambahi tanda tangan Pak Sih. Tambah tanda tangannya Pak Sih, cap MGMP ngono lho Pak. Yuk Pak yo. Hari ini setuju. Resmi ya lari ya. Semuanya itu tidak hanya sekedar kata-kata gitu. Iya, gitu Pak Sih. Orang lain lho Pak Sih, Bu Ari. Ya Bu Ari, Kita le. Monggo Pak C lebih tinggi dari SK Balitbang, jadi lebih dibutuhkan tanda tangannya. Biar saya sekata gitu loh nggih. Nek rujuk kan enak. Nek ditandatangani kan mantep ya Pak Sari ya. Iya, dan nilai kreditnya nek ditandatangani. Bapak Ibu nyuwun sewu, ini kita sampaikan sedikit tadi dari Pak Hartono tadi yang mungkin sudah disampaikan. Ini yang sudah di-share juga di Bapak Ibu sekalian. Ini kompetensi inti KD perbandingan antara yang apa namanya? Ya. Normal. Ini. Perbandingan normal dan kondisi Kelihatan. di masa darurat. Pak.
Yang kondisi normal dan kondisi. Nah, ini sebenarnya terdahulu ini sudah disampaikan, dan ini yang 11 ini adalah yang Balitbang, ini yang kurikulum nasional itu atau normal. Nah, terus kemudian ini sudah komplit semuanya, cuma mungkin karena di sini ini tidak disampaikan ini semester 1 atau semester 2. Ini sudah komplit. Untuk kelas 7 itu ada kelas 7 itu ada berapa ini, ada 11 ya, ada 11 KD keterampilan maupun pengetahuan. Untuk kelas 8 ada 12, kemudian kelas 10 kelas 9 ada 10 KD. Nah, ini mungkin nanti yang dikehendaki itu yang semester ini KD-nya kelas 7 sampai mana, kelas 8 sampai mana, kelas 9 sampai mana ya. Catatan itu ya, Bapak Ibu, yang nanti akan kita buatkan untuk pedoman Bapak Ibu sekalian. Artinya walaupun ini sudah tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Har bagaimana cara memunculkan yang belum muncul. Sebenarnya yang ada persoalan itu hanya ketika sesudah mengupdate e-rapotnya di operatornya, itu yang permasalahan hanya kelas 8 sebenarnya di keterampilan ya, keterampilan di mana yang 4.7 tidak muncul. Ini hanya itu saja sebenarnya. Ketika itu sudah bisa dimunculkan, Bapak Ibu tinggal merencanakan penilaiannya sesuai dengan keadaan masing-masing, dan itu sudah tidak ada masalah. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin mencermati penyederhanaan KD-nya. Misalnya di sana nanti tertulis KD ini, terus kemudian nanti yang tertulis di rapot di sebelah kanan itu kan sebenarnya ada penyederhanaannya seperti apa. Sudah kondisi kurikulum darurat, terus kemudian ya, oke. Oke, saya kira itu Bapak Ibu untuk tambahan dikit ya kaitannya dengan nanti yang akan kita tuliskan. Monggo Pak Har dan Pak Ari dilanjutkan. Matur nuwun Pak Sih. Pak Har wonten tambahan? Saya cukup saja Pak Ari. Pak Hartono, Mas bisa menanyakan? Pripun Bu Karina? Monggo Bu Karina, terakhir ya. Ya, tadi mungkin pertanyaan Ibu yang pertama tadi menanyakan karena yang dicontohkan Pak Hartono itu kan dengan 5 KD maka tekniknya 5. Ada tekniknya 5, padahal kalau menurut RPP teknik untuk penilaian keterampilan itu hanya ada 3, praktek, produk, proyek itu yang sudah ada di e-rapot. Maka tekniknya kita bisa memilih 3 itu, untuk memilih 2 atau 3 atau mungkin hanya 1, mungkin tergantung kebijaksanaan sekolah. Kalau yang pengetahuan mungkin bisa ada teknik lain juga, jadi ada 4 teknik untuk yang penilaian pengetahuan sehingga kita bisa milih 2, 3 atau 4 tergantung sekolah. Itu tekniknya. Sehingga kalau Pak Hartono tadi menyontohkan 5 KD ada 5 nilai, ada 5 teknik, maka kita harus menyiapkan 25 daftar nilai. Jadi sangat banyak, sehingga kalau sekolah kami mengambil kebijaksanaan misalnya yang teknik penilaian pengetahuan kita mengambil 2 karena mungkin yang lisan sulit dilaksanakan, maka kita menggunakan tulis dan penugasan, maka 2 teknik saja untuk tiap KD, maka kita hanya menyiapkan 10 daftar nilai. Tapi kalau 5 KD ada 5 teknik, maka kita menyiapkan 25 nilai. Begitu Pak, mungkin bisa menambahkan menjelaskan untuk Ibu yang bertanya pertama tadi. Teknik lain kok ya Pak Saryo? Teknik lain bisa itu dengan misalnya hitungan yang panjang itu teknik lain. Jadi bisa 3, kalau yang pengetahuan itu lisan, tulis, penugasan, dan teknik lain. Kita bisa milih 2, 3, atau 4. Nah, nilai yang kita siapkan juga tergantung sesuai aspek tadi, tiap aspek tadi berapa yang kita pilih, maka kita harus menyiapkan sejumlah teknik dan sejumlah KD yang kita tentukan. Sehingga kalau yang tadi dicontohkan Pak Hartono ada 5 KD, maka 5 teknik, maka kita menyiapkan 25 nilai, Pak. Sehingga kalau sekolah kami mengambil kebijaksanaan misalnya yang
pengetahuan itu hanya 2 saja, misalnya tulis dan penugasan karena menyesuaikan kondisi, lisan tidak bisa dilaksanakan jika cukup menyiapkan 10 daftar nilai saja. Gitu Pak, mohon maaf untuk memperjelas untuk pertanyaan yang pertama tadi karena mungkin belum terjawab. Baik. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Farina. Sebenarnya kalau saya juga satu saja Bu. Jadi satu KD itu Pak, satu. Biar kelihatan yang dicentang Pak, sudah dicentang semua. Coba ditampilkan Pak. Kalau hanya satu teknik itu biasanya muncul aplikasi mendeteksi penilaian tidak sesuai dengan prosedur atau apa itu yang muncul. Biasanya kalau hanya satu teknik akan muncul peringatan warning merah itu penilaian tidak sesuai dengan prosedur penilaian. Sehingga paling tidak misalnya tiap KD itu ada 2 teknik. Oke. Kita coba nggih Bu. Ini kita coba. Ini contoh di kelas 7. Kelas 7 kan ada ini yang mulai keterampilan atau pengetahuan dulu? Pengetahuan dulu nggih. Oke, pengetahuan 7A. Kelas 7. Kita boleh 2 misalnya. 5 sesuai KD saja 5. KD-nya itu kan 5. Ya. KD-nya bukan sesuai KD Pak itu. KD-nya 5, tapi tekniknya hanya 2 atau 3. Tekniknya 2 saja, Pak. Ini ya, jadi muncul ini ya, aplikasi mendeteksi bahwa sudah menyimpan rencana pengetahuan. Ini kan hanya karena sudah tadi sudah menyimpan. Iya. Kalau ini. Nah, karena kan nek saya ya 5 KD itu minimal 5 minimal. Tapi kalau mau dibuat 6, 7 ya monggo. Kalau saya gitu. Kalau mau kita buat 5, minimal 5, artinya minimal 5 itu setiap KD ada 1 penilaian. Iya. Nah, kalau misalnya kita buat lebih dari 5, misalnya 7, nah misalnya seperti ini 7, ya nggak masalah. Berarti kan nanti 1 KD itu ada 2 penilaian. Misalnya loh ini ya, di sini tulis, oke. Kemudian saya juga memberi di sini penugasan, oke, kan gitu toh? Iya. Nah, itu. Tetapi kalau kita tidak mau repot, ya 1 KD 1 penilaian saja, jadi tidak banyak. Ngoten. Oke. Tapi yang diberi itu 3 saja cukup, Pak. Maksudnya bukan sejumlah KD. Malah ada 5 teknik enggak. Jadi 3 saja. Jadi malah mungkin tulis lisan penugasan atau tulis penugasan teknik lain. Jadi nanti kalau kita download itu formatnya tidak akan sangat banyak. Jadi seperti ini Bu, menjadi lebih simpel. Bisa pilih 2 atau 3 monggo menyesuaikan. Oh gitu. Jadi sini tulis penugasannya sini sama di sini gitu ya. Terus yang kedua lisan atau penugasan monggo. Di sini. Gitu. Sama di tulis sini. hanya 1 klik saja Pak. P1 itu untuk tulis, misalnya P2 untuk lisan, P3 untuk penugasan, maka nanti akan ke bawah itu akan kita tinggal klik saja. Bisa. Jadi ini justru ini hanya 2 P saja. Ya. 2 P, tulis dan penugasan. Tulis 1, 2, misalnya 1, ini klik 2, semua 3. Ya. Sini yang kanan itu penugasan, nanti diklik semua. Itu lebih ringkas Pak nanti membuatnya. Ya, gini juga bisa, nggak masalah. Karena kan nanti ketika kita mendownload di Excel-nya itu kan nanti juga otomatis ya sudah 5 itu otomatis iya. Cuma 1 file itu nanti kan jadi panjang sekali. Iya. Nah, kita lihat nggih. Input nilai download format. Download format kelas 7 tadi. Nah, ini nggih. Kita coba nggih. Kita coba. Kalau seperti ini kan jadi kan penulis tulis tadi kan menjadi misalnya 32 otomatis ke bawah menjadi 96 ya. Ya. Oke, 96. Ini contoh. Oke, nah. Oke. Nah, ini nanti KD-nya ini otomatis ke bawah. Nah, seperti ini maksudnya Bu Farina. Belum tambah, Pak. Belum kelihatan. Belum tambah. Kelihatan. Downloadannya belum kelihatan. Belum di-share lagi. Oke, sebentar. Share. Nah, ini ya.
Nah, menjadinya seperti ini kan? Ya. Oke. Jadi ngumpul. Jadi 3 KD ngumpul di satu format. Ya. Kalau dimasukkan Farina tadi. Gitu. Ya. Karena penilaian kan ada di KD 31, 32, 33. Penilaian semua. Ya. Nah, ngumpul. Kemudian saya balik lagi. Ya, saya balik lagi. Nah, kemudian ini pengetahuan sudah. Keterampilan harus perencanaan dulu. Nah, Bu, tadi kok cuma, bentar Bu Farina, kok cuma, udah ding, sudah 335 Bu, satu file. Iya betul. Satu file isinya sampai 3.5. Sudah 5 KD. Iya betul. Ya. Satu file sudah 5 KD. Iya betul. Ya, yang saya praktekkan selama ini juga seperti itu Pak Hartono. Makanya tadi kalau jenengan ke sana tadi semuanya jenengan, saya bingung kok. Karena 5 KD tadi ya Bu ya. Kalau 5 KD 5 teknik kan nanti dulunya banyak sekali, nilainya juga harus banyak. Iya betul. Iya, makanya biasanya juga cuma P1, P2, P3 itu aja maksimal. Sama nggih Bu Dali seperti itu. Iya. Karena saya praktekkan juga sampai seperti itu. Ya. Kalau saya selama ini pakai misalnya 5 KD ya 5 file, sehingga satu file itu hanya mengolah untuk 1 KD saja. Kalau ini kan 1 file tapi mengolah 5 KD. Intinya sama. Intinya sama. Monggo. Alvin, nomor berapa Bu? Nomor 14. Monggo dilanjut, Mari. Terima kasih Pak Hartono, Bu Farina. Itu enaknya saling berbagi, Bapak Ibu. Di konsepnya Pak Hartono itu menyederhanakan penilaian, jadi masing-masing KD nanti langsung jelas begitu terpisah. Kalau Bu Farina dengan model seperti itu, yang kami gunakan juga langsung ngumpul jadi satu, pengetahuan dan seterusnya sesuai dengan KD-nya. Jadi sama saja, tergantung kebiasaan Bapak Ibu saja di sekolah masing-masing, mana yang lebih mudah. Yang jelas adalah Bapak Ibu, perbedaan antara kurikulum darurat atau kurikulum Batitbang hanya muncul di kelas 8 untuk materi keterampilan 4.7 yang harusnya di semester 1 tertulis di semester 2. Prinsipnya hanya itu saja Bapak Ibu yang diubah. Yang lain semuanya sama, tidak ada perubahan KD, tidak ada pengurangan KD. Kalaupun ada hanya perubahan kalimatnya saja yang itu menunjukkan indikator apa yang hilang, tapi kan tidak mengubah KD yang kita miliki. Kira-kira seperti itu kesimpulan kita terkait dengan e-raport. E-raport yang baik adalah e-raport yang segera dikerjakan itu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan segera selesai, tidak perlu dilembur. Minggu depan bisa libur. Kita udah mulai libur kemarin ya. Inggris. Jadi Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan sebelum kami akhiri. Ini rekamannya sudah ada, nanti akan kami share di YouTube-nya IPA Sleman Belajar. Langsung. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang disampaikan? Daftar hadir yang belum mengisi akan mengisi saya. Yang belum mengisi silahkan. Ngisi ya. Enggak chatting ini loh Dik. Chatting ini lho, nonton 19 niku sabar niku diklik. Bu Dalilem ada yang ingin disampaikan lagi? Pak Ari, matikan Bu Dalilem. Ngobrolnya. Pak Ari, tolong link daftar hadir di-share lagi. Nah itu udah ada yang nge-share nggih, nuwun Pak Hartono. Hadir. Nuwun. Yang belum mengisi silakan mengisi. Pak Hartono saya diisikan Pak Hartono, saya nggak bisa ngisi, soalnya record ini nggak bisa keluar ya. Saya tadi nggak bisa keluar juga. Dipindah dari Pak Syekh ke saya akhirnya. Moga Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Dirasa cukup nggih? Karena e-raport ini baru nggih. Sebentar. Satu lagi nggih, untuk sama Pak Hartono. Monggo. Sharing nggih Pak Hartono. Tadi kan jenengan kan ada penilaiannya kan sampai P1 sampai 7 nggih tadi kalau nggak salah tuh. Kalau jenengan centang semua nanti munculnya di format download seperti apa Pak? Oke, tak tampilkan kembali sebentar. E-raport.
Budalinem. Dalam. Budalinem kepo Ya. ini. Lah aku kan tadi kan bingung loh kok Rengano kan banget gitu loh Bu. Aku kan biasanya cuma P1, P2, P3 Mas. Ya saya temani kepo juga ini. Ya selama ini kan saya rencananya kan cuma P1, P2, P3 gitu loh. Ya, Tapi ya, tadi kok ya. sampai 7 tuh nanti formatnya Ya, Pak banget gitu. Ya Nggih, juga. Pak. Pak. Nggih, ini saya save dulu. Oh, kita berikan kesempatan Pak Hartono menampilkan versi beliau. Oke. Pun nggih, terus ini harus di-download. Iki mau iki mau rencana penilaian pengetahuan kelas 8. Kelas 8 ya tadi ya? Lihat. A. Apa mau lali aku? Kan untuk lagi. 8. Kan untuk iki buka ya, Pak. Ya. Cek baleni. Ulang mawon Pak. Pengetahuan kelas 8A IPA buat 7 nggih. 7. Ya tentang? Ya, penugasan. Penugasan centang. Tulis centang. Penugasan, waalaikumsalam. Centang. Penugasan centang. Lakon ya Pak, itu dia. Nah, oke, seperti ini contoh. Oke, walu A. Kemudian kita download. Siapa? Oh, kalau ulang udah beres. Si